Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini cara pengajiannya. Saya sebelumnya dikasih tahu ngaji kan, lirik, tapi tidak apa-apa. Apa yang ada dalam pikiran saya yang bisa saya lakukan, insya Allah kita saling berbagi. Walaupun sebenarnya di sini ada pakarnya, yaitu Pak Dr. Diki Saputra. Beliau lebih paham dan mumpuni ilmunya daripada saya. Baik, kita awali perjumpaan kita ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, mari sama-sama kita landasi pertemuan kita ini dengan sebuah ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti saya bacakan, sama-sama kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan harfun nida. Ya, wahai. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menganjurkan kita alladzina amanu untuk beriman. Terus yang jadi pertanyaan sekarang, orang banyak mengatakan saya beriman. Beriman, apa itu iman? Apakah iman hanya mengatakan sekedar saya beriman? Atau hanya sekedar menghafal rukun iman? Atau hanya sekedar sholat, puasa dan lain sebagainya? Apakah itu sudah cukup dinamakan iman? Dasar daripada kata iman itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in. Al-iman, iman itu aqdun bil qalbi, diyakini penuh di dalam hati bahwa tiada Allah selainnya, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah.
Biasanya kita mengartikan la ilaha illallah apa, Bu? Tidak Tuhan selain. Ternyata itu belum pas. Nah, di sini kita belajar, saling berbagi. La ilaha illallah, kalau kita lihat dari segi maknawi, secara harfiah betul yang Ibu sampaikan, tiada la, tiada ilaha Tuhan, illa kecuali Allah. Tapi di dalam akidah tauhid, la ilaha illallah bukan diartikan lagi dalam artian kategori tiada Tuhan selain Allah, tapi kita nisbatkan hanya Allah Tuhan. Selesai. Karena kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, ada nanti orang bertanya, Tuhan yang lain yang mana? Tapi kalau hanya Allah Tuhan, berarti semua Tuhan-Tuhan, mau Tuhan hantu, mau Tuhan jin, mau Tuhan setan, mau Tuhan jumbar, semuanya tidak ada lagi kecuali hanya Allah. Selesai. Makanya akidah kita sering terombang-ambing, bolak-balik. Karena apa? Penetapannya saja sudah bermasalah. Maka hari ini kita harus tetapkan dalam hati hanya Allah Tuhan. Selesai. Paham, Bu? Paham, Bu? Iya, ini sedikit-sedikit saja biar ibadahnya lebih enak lagi, guys, seperti itu. Itu yang pertama. Di ayat itu jelas mengatakan beriman. Ini walaupun sudah tua-tua, sudah dewasa, perlu kita tanyakan ini. Hafal tidak rukun iman? Hafal, Bu? Bapak-bapak hafal? Apalagi bapak-bapak penting ini, karena yang mengajari anaknya itu nanti bapak-bapak. Kalau di kampung saya, Pak Deli, kalau belum hafal rukun iman, rukun Islam dan sifat 20 tak boleh nikah. Iya, itu di kampung saya kan. Sini kan juga kan. Nah, Pak Agung ya. Iya, rukun iman itu 5 kan. Beberapa kan zaman demen direvisi. Tenang aja lah. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW di dalam kitab Arba'in Nawawiyah dijelaskan rukun iman itu ada yang berapa? Yang keenam apa, Bu? Qadar dan yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Rasul apa malaikat? Rasul apa malaikat? Gampang saja ayatnya dalam Al-Quran. Amana Rasul bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tambah 2 lagi, yaumil akhir, qadar baik, qadar buruk. Apa itu? Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tambah 2 lagi, yaumil akhir, qadar baik, qadar buruk. Itulah namanya iman. Sebenarnya kalau kita bicara iman ini panjang lagi ya. Cuma kita baca sampai situ, seterusnya kita bahas satu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, hindari namanya buruk sangka. Kalau kita merasa beriman, buruk sangka itu dijauhi, Bu. Kalau sekarang orang mengistilahkan suudzon, buruk sangka. Jangan-jangan. Nah, itu buruk sangka tuh. Apabila ada kata-kata jangan-jangan, akhirnya jangan-jangan. Kalau sudah ada di benak kita seperti itu, sudah masuk dalam kategori penyakit hati. Sekarang aneh, Bu, seketika jasmaninya bermasalah, dia susah mencari dokter, mau kemana saja, mau menghabiskan duitnya berpuluh-puluh miliar. Tapi ketika hatinya yang bermasalah, itu jarang orang mencari obatnya. Kalau kita sakit sedikit,
konsultasi dengan dokter ahlinya. Kalau hati yang sakit, pernah nggak konsultasi dengan ahlinya? Padahal ahlinya Quran selesai, syifa, obat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang jasad kita ini, tidak pernah melihat harta kita, rupa kita, tampang kita, kecantikan kita, kegantengan kita, rumah kita, tidak pernah. Allah hanya melihat hati kita. Tapi jarang kita membersihkan hati. Kita seringnya membersihkan badan, menyehatkan badan, menyehatkan hati jarang. Akhirnya banyak kita yang bermasalah, Bu. Apa contohnya? Tetangga beli kulkas mulai keinginan. Gara-gara apa? Hati. Tetangga beli rumah baru, dia mulai tidak bisa tidur. Dari mana dapat harta dia? Padahal gajinya cuma berapa? Karena apa? Husnuzon tidak ada. Yang ada suuzon. Dari mana awalnya ini bisikan syaitan? Minal jinnati wan nas. Dibisikkan di hati manusia itu kejahatan dari apa? Dari jin dan manusia. Kalau dari jin tidak nampak, itu lebih berbahaya daripada yang nampak manusia. Kalau ada kira-kira kawan mengajak untuk bicara yang tidak bagus, selesai, kita potong, kita pergi. Tapi kalau jin, setan, dia rumah Maduro, kira-kira dari mana ini? Ini solusinya. Jangan-jangan selesai. Akhirnya apa? Banyak orang yang tak bisa tidur gara-gara suuzon. Apalagi dengan kawan, itu tak boleh. Buruk sangka itu tak baik. Kita sendiri yang berpenyakit dikarenakannya. Maka buruk sangka jangan sekali-kali kita pelihara dalam hidup ini. Karena kalau kita pelihara, mengakibatkan nantinya action. Apa itu action? Timbullah sebuah fitnah. Dia itu cuma karyawan biasa, no? Bisa beli mobil. Berarti korupsi itu fitnah. Dari awal tadi zon, buruk sangka. Maka kata Allah, kalau kamu manusia itu mengaku beriman, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, jauhi, ijtanibu, jauhi yang namanya buruk sangka. Perbanyak namanya baik sangka. Misalnya, tengok Pak Rian tuh Mas, belum makan berarti. Kan itu. Jangan kata yang lain. Karena pagi berarti belum makan. Alangkah baiknya diberikan makan. Itu memang. Kalau saya semangat, kenapa Pak Haji itu semangat? Berarti dia sudah sarapan. Itu sudah sarapan. Itu penting. Untuk apa? Lebih banyak kawan dapat berbaik sangka daripada kita berburuk sangka. Kalau kita terus-terusan berburuk sangka, kita akan jauh dari manusia. Tidak akan ada kawan kita. Siapa yang mau sikit-sikit dituduh, mau berkawan. Misal Pak Taufik nih, asal dikasih saya. Bahaya nih. Akhirnya saya nggak ada kawan. Besok mati di kamar sendiri, mandi sendiri, mampuslah. Ini tidak bisa. Maka mulai hari ini berburuk sangka itu jauhi, Bu. Maaf cakap nih, apalagi ibu, kalau udah buruk sangka, geng, kumpul, mulai lagi. Akhirnya kesimpulan jangan-jangan. Karena buruk sangka. Itu yang pertama, poinnya. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jelas ismun, dosa. Apalagi ayat seterusnya wala tajassasu. Tahu tajassus, Bu? Ada yang tahu tajassus? Tajassus itu adalah
mencoba mengkorek, mencoba mencari kesalahan orang lain. Setelah dia dapatkan kesalahan orang lain itu, lalu dia publikasikan agar orang itu jatuh. Itu namanya tajassus. Bahaya lagi. Kalau zon mungkin masih setengah, tapi kalau tajassus, masya Allah, lebih bahaya lagi. Tajassus dicarinya kesalahan orang lain, istilahnya riset diri. Kalau bahasa ilmiahnya riset dulu, bisa tanya indikator kesalahan, tuh jatuhkan orang. Itu yang banyak terjadi sekarang ini, baik di kalangan pejabat, baik di kalangan lain-lain sebagainya, banyak terjadi. Sehingga ulama kita pun banyak seperti itu, terjadilah diskriminasi. Itu dia tajassus, penyakit tajassus. Jauh-jauh hari Allah sudah sebutkan itu, jauh-jauh hari Rasul telah menjelaskan itu. Jangan tajassus, wala tajassasu. Tajassus inilah yang merosak kita nantinya. Tajassus inilah yang menjadikan adu domba. Akhirnya terjadi perpecahan gara-gara tajassus. Kan itu sekarang penyakitnya. Yang satu cari kesalahan, adu yang kepada ini, adu ke sini. Akhirnya apa? Kawan ini menjadi hina di mata orang lain gara-gara kita sendiri. Apa untungnya? Paling untungnya bagi dia senyum, dia paham, dia jatuhkan, kan? Padahal intinya, apabila kita menjatuhkan orang lain, kita sendiri yang akan jatuh. Walaupun di mata manusia kita mulia, tapi kita jatuh ke lembah yang hina, yang sehina-hinanya, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah. Seterusnya kita tak perlu berlama-lama karena masih banyak tugas kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini jangan pemarah, jangan pelihara marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marah itu boleh kapan? Ada tempatnya. Ketika agamamu dihina, marah boleh. Kalau pribadimu dihina, biasa sajalah bro, santai. Rasul dihina, Nabi loh, Habibullah, bukannya marah. No. Tapi ketika agamanya yang dihina, barulah dia marah. Kalau perlu, pedang dia tunjukkan. Kalau kita siapa lagi guys? Kita cuma kulit darah hina, kulit membusuk, darah membusuk. Apa yang mau kita muliakan di dunia ini? Kenapa kita harus merasa mulia? Kita itu tak perlu merasa mulia di hadapan manusia. Biarlah kita di dunia ini tidak dikenal orang, tapi para malaikat memuji akan kita. Itu yang penting. Penyakit kita nih Pak, Bu, kita selalu mencari kemuliaan, mencari kehormatan dari orang lain, mencari pujian dari orang lain. Tidak perlu. Akhirnya apa? Kita sendiri yang bermasalah. Misalnya nih, ketika datang ke website, oh, setelah pergi ke website, apaan itu? Ngapain sih? Gitu. Akhirnya kita penyakit sendiri, sakit sendiri, mikir sendiri. Iya kalau sehari 2 hari nggak bisa datang, tiap hari datang, mampu juga bisa. Tertekan batin, ngapain? Maka perlu kita perhatikan hal-hal ini.